setelah groundbreaking, hampir berapa? 5 kali saya datang. Saya datangi lagi. Saya cek lagi. Jadi yang kerja juga merasa diawasi. Kalau begitu kita groundbreaking, kita tinggal, nggak pernah kita awasi. Saya nggak ngomong itu. Tapi kalau nggak cepat-cepat kita putuskan, ya semakin hari akan semakin mahal. Infrastruktur itu semakin mundur, semakin mahal. Banyak yang nggak tahu masalah itu. Coba kalau diputuskan 26 tahun yang lalu, harga tanahnya mungkin baru 2 juta, 3 juta. Betapa sangat mahalnya karena kita tidak memutuskan dulu-dulu. Masuk kantong gimana? Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini, merah putih teruslah kau berkibar. Di ujung tiang tertinggi. Oke, inilah yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, kerinduannya. Ya, Bapak Presiden kepada masyarakat Indonesia yang ada di Sydney ini. Ya, tapi Andre terus terang, saya baru pertama kali melihat seorang presiden yang luar biasa kalau menurut saya ya. Dia mau nyemberi rakyatnya dan mereka juga sangat senang dan antusias menyambut Bapak Presiden tercinta kita ini. Ya. Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana, kami keluarga besar dari Konsulat RI di Darwin mengucapkan selamat datang di Australia. Luar biasa. Luar biasa. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih dan ini doa dari semua Pak, agar Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, agar dapat terus memimpin bangsa Indonesia yang makmur, sejahtera dan berkeadilan. Dan dengan kerendahan hati atas nama seluruh masyarakat Indonesia, kami mengundang Bapak Presiden untuk berkenan memberikan wejangan kepada kami semua. Bercerita sedikit mengenai kondisi baik ekonomi, politik, dan lain-lain yang berada di negara kita. Tapi lebih banyak ekonomi lah, saya nggak mau banyak cerita mengenai politik, pusing. Nah, ini sekarang masalah yang berkaitan dengan infrastruktur. Anggarannya memang meloncat sekali. Dan kita ingin dalam 5 tahun ini fokus kepada infrastruktur karena kita sadar ini adalah basic, menjadi dasar bagi pergerakan ekonomi ke depan. Anggarannya tadi dari 177 ke 2017 sudah 2 kali, 346. Memang melonjak karena kita ingin fokus, tidak ingin anggaran itu dibagi-bagi kecil-kecil di semua kementerian, enggak. Fokus ke sana saja, agar gampang ngeceknya, gampang ngawasinya, gampang ngontrolnya. Dan yang kedua yang berkaitan dengan jalan tol. Kenapa ini kita bangun? Supaya apa nanti logistik cost, transportation cost itu bisa semuanya turun karena lebih cepat, karena jalannya bebas hambatan. Inilah yang sudah kita mulai. Ini gambar-gambarnya ada yang
Trans Sumatera, ini dari Lampung nanti ke atas menuju ke Aceh. Jadi sering orang menyaksikan, Pak paling-paling groundbreaking, setelah itu nggak dimulai. Ya silahkan loh, saya ada gambarnya, nggak percaya datang saja ke Lampung, ke Palembang. Apakah sudah jadi seperti di gambar ini atau tidak? Karena ini setelah groundbreaking, hampir berapa? 5 kali saya datang. Saya datangi lagi. Saya cek lagi. Jadi yang kerja juga merasa diawasi. Kalau begitu kita groundbreaking, kita tinggal, nggak pernah kita awasi. Saya nggak ngomong itu. Jadi memang kerja itu harus diawasi, sehingga orang bekerja itu merasa ada yang ngontrol. Kemudian pembangunan jalur kereta api, sama. Saya selalu memutuskan, karena ini keputusan politik, misalnya jalur kereta api di Sulawesi, itu rencananya sudah ada dan bertahun-tahun, nggak pernah diputuskan, ya nggak mulai-mulai. Tapi begitu diputuskan, gerak, kemudian dilihat, ya mesti progresnya ada. Saya selalu segera dimulai, setelah saya putuskan segera dimulai. Nanti kalau sudah berjalan pasti akan saya cek. Karena tanpa bekerja seperti itu nggak akan mulai-mulai. Mundur. Ya model kita seperti itu. Yang kedua, saya mempelajari psikologis di birokrasi kita, di pemerintahan kita. Kalau nggak segera diputuskan, ya itu, undur-undur. Yang lain, masalah infrastruktur lagi yang berkaitan dengan transportasi massal. Saat saya jadi gubernur di Jakarta, ada yang namanya MRT, itu planningnya juga sudah 26 tahun yang lalu. Tapi nggak pernah diputus-putus. Ya, yang namanya pemimpin itu ya memang harus berani memutuskan dengan segala resiko yang ada. Begitu sudah kita putuskan, gerak putus, ya nyatanya jalan kan juga terus berjalan kan. Tapi kalau nggak cepat-cepat kita putuskan, ya semakin hari akan semakin mahal, infrastruktur itu semakin mundur, semakin mahal. Banyak yang nggak tahu masalah itu. Coba kalau diputuskan 26 tahun yang lalu, harga tanahnya mungkin baru 2 juta, 3 juta. Coba betapa sangat mahalnya karena kita tidak memutuskan dulu-dulu. Masuk kantong gimana? Ini memutuskan seperti itu yang kita itu selalu terlambat. LRT juga sama. Tahun yang lalu sudah dimulai, sekarang ya, barangnya kelihatan semuanya. Di Palembang maupun di Jabodetabek. Untuk masuk ke sebuah peradaban baru dari transportasi pribadi, masuk ke transportasi massal, memang itu butuh keberanian memutuskan. MRT, LRT itu masuk ke peradaban transportasi massal, tidak mudah memutuskan seperti itu. Nanti dihitung-hitung, misalnya kayak MRT, dihitung-hitung rugi membuat itu. Kalau hanya dihitung masalah pembangunan MRT dan nanti tiket yang harus dibayar penumpang. Tetapi kalau kita lihat Jakarta sendiri, macetnya kayak sekarang ini, kemudian tidak disiapkan transportasi massal yang namanya busway, yang namanya MRT, yang namanya LRT, itu kerugian kita per tahun 28 triliun per tahun. Ada bangun MRT yang sekarang yang plan yang pertama ini 15 triliun. Artinya kerugian itu setiap tahun akan datang 28.000 karena macet. Pembuangan bahan bakar yang percuma itu akan terus-menerus diulang-ulang.
Coba dulu kita sudah punya MRT, sudah punya LRT, ya duitnya nggak akan hilang. Jadi contoh misalnya pelabuhan baik yang besar, yang sedang maupun yang kecil. Dari dulu sampai sekarang bersandarnya di Tanjung Priok ya, pulau yang lain dapat apa kalau nggak dibangun? Sehingga kita bangun Kuala Tanjung di Sumatera Utara, kemudian Tanjung Priok, Newport, Makassar, Newport, yang Sorong masih dalam proses persiapan lahannya. Banyak yang bertanya kepada saya, selain dari APBN nanti duitnya dari mana Pak? Ini kan kebutuhan dalam 5 tahun kurang lebih 5.400 triliun rupiah. APBN kira-kira hanya bisa menyiapkan 1.500 triliun rupiah. Sisanya dari mana? Ya dari swasta, dari PPP, nanti dari model sekuritisasi. Dengan cara-cara model-model pembiayaan seperti itu, ya barang-barang itu akan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau hanya tergantung pada APBN, ya sampai kiamat nggak akan selesai. Ya pada rakyat butuh, provinsi butuh pelabuhan, provinsi butuh airport, provinsi butuh jalan tol. Kalau kita hanya mengandalkan dari APBN ya nggak akan kita miliki sampai. Saya nggak ngomong itu